Salam sahabat yang diberkati. Kita kembali belajar firman Tuhan. Hari ini kita belajar firman Tuhan dengan tema diberkati dan berbahagia. Itulah impian semua orang. Itulah impian orang-orang yang hidup ini, hidup berbahagia dan hidup diberkati. Selalu ada berkat, tetapi juga selalu hidup berbahagia. Ada kerukunan, ada segala sesuatu dalam kehidupan kita. Ada hari depan untuk anak cucu kita juga diberkati. Mari kita belajar bersama-sama bagaimana kita hidup berbahagia dan diberkati. Kita akan baca bersama-sama, belajar dari kitab Mazmur pasal 112 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian bunyinya. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatannya orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Dikatakan diri berbahagialah orang yang, di dalam bahasa aslinya dikatakan diberkatilah. Jadi diberkati dan berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Yang pertama yang harus kita lakukan supaya kita diberkati dan berbahagia, atau berbahagia dan diberkati, adalah kita berlaku hormat kepada Tuhan, menjadi kehormatan bagi Tuhan. Kehidupan kita ini menjadi berkat atau menjadi kehormatan bagi Tuhan. Itu yang pertama. Kita ada rasa hormat kepada Tuhan. Cara kita bekerja menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang menghormati Tuhan, yang takut kepada Tuhan. Cara kita hidup, cara kita bergaul, gaya hidup kita, gaya perilaku kita setiap harinya, kita adalah orang yang menghormati atau takut kepada Tuhan. Dikatakan gini, yang berbahagia dan diberkati adalah orang yang takut akan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua dikatakan, yang sangat suka kepada segala perintahnya, yang berhasrat dan yang mencintai, yang selalu haus dan lapar akan firman Tuhan. Sehingga kita akan mengalami kebahagiaan dan kita akan mengalami berkat Tuhan. Itu janjinya kepada yang takut dan hormat dan menjadi kehormatan bagi Tuhan. Kepada yang mencintai dan berhasrat, mengingini, merindukan, haus dan lapar akan Tuhan. Orang-orang semacam ini, orang benar yang semacam ini, yang melakukan dua hal ini, takut akan Tuhan dan mencintai firman Tuhan, pasti akan mendapat berkat yang semacam apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Ayat yang kedua, anak cucunya pasti berhasil. Dikatakan di sini, anak cucunya akan perkasa di bumi. Perkasa itu ada kekuatan secara mental, kekuatan secara fisik, kekuatan secara bisnis, kekuatan secara berkat, kekuatan secara rohani. Itulah anak-anak orang yang takut akan Tuhan, yang hidupnya menjadi kehormatan bagi Tuhan. Itulah anak cucu atau keturunan generasi orang-orang benar yang mencintai firman Tuhan, yang selalu berhasrat dan mencari, haus dan lapar dan merindukan, menginginkan firman Tuhan. Berkat yang pertama, anak cucunya, generasinya akan perkasa di bumi. Kemudian dikatakan angkatan kita yang takut akan Tuhan, yang mencintai firman Tuhan, dikatakan diberkati. Anak cucunya, generasinya perkasa, angkatan kita, keluarga kita, sanak famili kita yang selevel seleting dengan kita diberkati. Kalau kita yang melakukannya, ternyata banyak orang yang mendapat akibatnya. Kenapa? Karena ternyata banyak orang yang kena imbasnya, dan imbas yang sangat positif, imbas yang sangat baik. Mari kita berdampak hidup kita, menjadikan orang lain juga berbahagia karena kehidupan kita. Kemudian dikatakan di sini, yang ketiga, ayat yang ketiga, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya.
dalam rumahnya, mengapa berbahagia dan diberkati? Anak cucunya perkasa, mengapa berbahagia dan diberkati? Karena angkatannya, saudaranya, komunitasnya yang selevel diberkati. Kita belajar bersama-sama hari ini. Mengapa kita tidak mau berlaku hormat kepada Tuhan? Tidak menjadi orang benar yang takut akan Tuhan. Menjadi orang benar yang menjadi kehormatan bagi Tuhan. Menjadi orang benar yang mencintai firman Tuhan. Hasratnya, keinginannya adalah firman Tuhan. Kemudian kebajikan tetap untuk selama-lamanya. Hikmatnya, kebaikan yang kita terima itu senantiasa ada dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita sepanjang umur kita. Hari ini kita belajar sahabat, supaya kita menjadi berbahagia dan diberkati. Diberkati dan berbahagia. Yang pertama, takut akan Tuhan, yaitu berlaku hormat dan menjadi kehormatan bagi Tuhan. Yang kedua, mencintai firman Tuhan. Selalu ada hasrat, selalu ada keinginan untuk belajar firman Tuhan dan melakukannya. Sehingga kita mendapatkan keturunan kita, generasi kita menjadi perkasa di bumi. Orang yang selevel dengan kita. Dikatakan di sini orang-orang yang di sekitar kita, kaum kita diberkati. Yang ketiga, di rumah kita ada harta kekayaan yang baik. Yang keempat, kebajikan, kebaikan selalu ada di pihak kita seumur dan sepanjang hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.